Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiati, NIM 206-22-112 dari kelas akuntansi malam 1. Yang terhormat Ibu Vanessa Melvari SE MAK selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 1. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan presentasi dari hasil kerja saya untuk memenuhi tugas yang Ibu berikan. Baik, untuk presentasi kali ini materinya berjudul konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, atau lebih, sehingga terbentuklah entitas yang lebih kuat. Ciri-ciri konsolidasi. Pertama, terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk suatu perusahaan baru. Kedua, perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tersebut bubar tanpa adanya proses likuidasi. Ketiga, perusahaan baru yang terbentuk dari hasil peleburan harus memperoleh status badan hukum yang baru. Keempat, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di tiap-tiap perseroan. Kelima, konsep akta konsolidasi yang telah disetujui oleh RUPS akan dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Keenam, perusahaan hasil konsolidasi akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan keputusan Menkumham tentang perusahaan yang meleburkan diri tanpa proses likuidasi. Terakhir, aktiva dan pasifa perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi sesuai dengan detail umum. Efek konsolidasi. Pertama, kualitas. Untuk meningkatkan pendapatan, media akan menekan angka pengeluaran dengan cara mengurangi kualitas proses penulisan dan penyuntingan. Kedua, kesamaan. Demi menekan pengeluaran, satu konten berita akan lebih mudah jika digunakan, misalnya untuk 7 jenis media yang berbeda yang berada di bawah satu kepemilikan. Apa alasan perusahaan melakukan konsolidasi? Yaitu masalah kesehatan, masalah permodalan, masalah manajemen, teknologi dan administrasi, dan ingin menguasai pasar. Baik, kita masuk ke contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi. Nah, ini contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu adalah hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Hasil dari perusahaan gabungan ini atau konsolidasinya itu adalah Bank Mandiri. Lalu contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi di Indonesia adalah penggabungan dari perusahaan sejenis antara Trans TV dengan Trans 7, di mana keduanya telah menjadi televisi swasta nasional di bawah naungan Transcorp. Sebelumnya PT Transcorp ini bernama PT Para Investindo, merupakan usaha milik Para Group pada bidang media, gaya hidup, dan hiburan. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata atau penyampaian saya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.